balik lagi di Opening Starkey. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah, kita mau main games dulu. Hari ini kita mau main games yaitu terbagi dalam 2 babak. Babak pertama yaitu tebak film dan babak kedua yaitu fill in the blanks bersama tim Starsky dan Yabes dan bersama tim Ken dan Angel. Nah, langsung aja kita ke babak yang pertama ya, yaitu tebak film. Cara mainnya yaitu ya pakai line voice aja ya. I am inevitable. Film best. Apaan nih? Batman. Oh, Thanos. Oh, cuma duh, lupa itu Endgame doang. Duh, namanya. Duh, lupa lo. Gue cuma tahu Endgame doang. Siap. Udah tahu. 5, Aduh, apa? 2, 1. Saya belum tahu. Lupa dong, gue cuma tahu Endgame doang. Sekali udah. Lanjut. Oh, Avengers. Ya. iya. Dia kenapa? Faktor U. Gue cuma tahu Endgame. Oh, Homecoming. Nggak, aku tahu kok. Nggak salah dong. Salah, udah lanjut nama ke sebelah. Spider-Man lah. Nah, ya udah. Homecoming, iya sih bener juga kayak tadi berarti. Nggak lanjut, tapi kita tahu Endgame doang. Awalnya Spider-Man Homecoming baru. Udah Homecoming lah. Susah banget. Oh. 2012. Emang itu kayak kiamat. Gini tuh apa? Kita ya. Iya. Oh, Homecoming. Kok Homecoming apa sih? Itu Home Alone. Iya. Oh, astaga. Kalian bisa tahu sih? Sama bisa rumah meledak. Itu maksudnya lo. Oh. Iya. Gambar. Karena Iya. Oh. Iya. Lah gue tahu juga. Jurassic Park. Salah. Lu harus tahu. Simba. Oh, teman. Tahu. Kita lagi. Apa lagi dong? Itu apa ya ampun? Toy Story. Bukan, Bes. Di Lion King. iya. Gue kata Simba yang diangkat. Oke, Simba bener. Bukan nama filmnya. Iya, tapi gue tahu. Gak salah sih. Mulai. Thor. Salah, tetap next team. Jadi sudah cahayanya. Wonder Woman. Yes. Apaan? Jangan tahunya begitu doang. Oh my god. Apaan? Ya, Bes. Tadi di gini di fotonya, tapi
kalau gini aku takutnya dikira Wakanda. Oh iya. Soalnya kan pakai cambuk. Biasanya cambuk tadi. Aku tuh sini kayak Itu tadi cambuk, aku kira itu palu. Terus kok rambutnya panjang? Kayaknya kok ini nih. Rambut panjang cepat. Ih serem. Hah? Film horor. Enggak. Anak-anak. Hah? Udah, ntar biar mereka dulu biar susah. Jawab aja asal. It. Next, ayo. Serem banget. Begini terus begini. Lagi lain. Apa ya? Peter Pan. Ayo next. Tidak paham. Kalau udah nyerah kasih tahu. Kayak gue keinget lainnya deh, satu. Hah? Lebih random. Apa? Tunggu. Terus apa tuh motor? Apa hubungannya? Tunggu processing. Ini film anak-anak kan? Iya. Kayak gue tau deh lainnya. Kayak lo bisa tebak deh harusnya. Nggak tahu masa Captain Hook gitu. No. Nih ya. Coba saja teh. Ini nggak tau bener apa tapi harusnya bener. Coba. Aku juga tahu. Welcome to Rio de Janeiro. Oh, Rio. Iya. Beneran Rio. Astaga. Itu film burung doang. Ya gimana gerakannya? Bener kan? Kayak gitu kan? Malah direkokin. Diam di baju lu. Coba lagi. Di pantai. Aquaman. Aku juga mikir itu sih. Iya kan? aku pakai dialog ya. Ini dialog side karakternya. Ayam mau. Apa sih itu namanya? Ayo dong. There's no one that Jesus. Kita skip. Skip. Ayo satu gerakan lagi lah. Bergerakan lagi. Ya. Oh. Iya. Tadi salah deh. Aku Penyanyi. baik aja dah. Moana. Iya. Harusnya Mana masih Moana? tahu. Moana tuh isi lagi. Moana yang Disney baru, doang. Princess Disney baru. Thomas and Friends. Serius? Oh, bukan. Ini sebenarnya ada susah sih. Iya, ngomong. Ya pakai yang tadi terus Tren tebusan. Iya. Hai. Itu tadi udah kedengeran. Kedengeran. Iya, kita tadi Karena lagi aku- ngomong. Kita ngobrol tadi. ini kita apa ya? Ini nih. Lebih random. Ini bagus banget punya sumpah. Maze Runner. Iya. Maze Runner dong. Oh, iya. Itu kan Maze. Ini banget sampai Sampai mau banyak banget. Itu kayaknya botol aja cukup ya. Udah kena rut guys. Oh iya. Lagirin. Bagus. Kayak gue udah gambaran nih. Ini pura-pura apa? Aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa, asal aja. Tadi juga paham. Ya apa? Kung Fu Soccer. Oh. Coba. Iya, Ada iya. soker-sokernya. Hah? Nggak ada soker-soker. Nggak ada soker, ya. Kung Fu Hustle. Bukan. Oh, alah. Filmnya banyak. Ya ampun, guys. Jadi nggak yakin. Ada. Gue jadi bingung. Iya. Ayo. Apa tadi mau jawab apa? Coba aja. Oh, Hitman. Iya, itu. Emang ada 4 huruf?
Ada sampai apa? Ada 4 film. Oh astaga. Gak kata, kalau pikir tuh Karate Kid tadinya. Pas habis itu Karate Kid aku pikir. Enggak, pas dia begini aku baru oh ya Ivan. Udah keburu ke pastel. Nggak ngerti gerak-gerakan silat. Segini. Harusnya gini. Harus apa ini? Perasaan. Hah? Nih, lu harus lihat dulu Pak, lu harus perhatiin, Bes. Oke. Nanti gua bakal kasih kuis teman-teman. Jelas. Jawab aja apa salah. Biar kasih poin untuk kasih ya. Karate Kid. Nih, lihat coba. Ngapain dia bisa? Sama. Nih. Nih. Terus Emang ada film yang nyawer-nyawer gitu ya? Gua nggak tahu genrenya apa dulu ini. nih, lu lihat ya. Abis ini apa kita bisa nih? Gua nggak tahu yang nyawer-nyawer. Nyawer apaan? Nih. Ya Robin Hood dah. Nyawer-nyawer apaan? Tapi ini bisa sama kayak Ski. Robin Hood. Itu bener tapi. Lihat lagi tuh. Kamu bagi-bagiin duit. Nah. Gak ngerti. Film apa ya ampun. Kenapa bagi-bagiin duit? Ini aja. Ya, abisnya keluarnya. Gua kasih voice line. Iya iya. Keluarnya bisa genre boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang ini depannya ini. Walking Dead. Oh, salah nih. Walking Dead baru tahu ada nyawer. Nih ya, ada voice line-nya. I don't want you in my family. Ih, sedih. Crazy Rich Asian. Bodoh amat. Crazy Rich Asian. Oh my Nonton. Kan mamanya nggak mau si cewek itu di dalam keluarganya si cowok. Ih, bener sih bener. Heeh. Heeh. Film apaan? Aduh gimana ya? Back home. Bukan, bukan. Salah next. Ini word by word gitu ya. Siku-siku. Bukan bukan. Siku-siku. Matematika banget ya ampun. Itu tau apa? Enggak. Coba yang lain. Gimana ya, itu doang yang paling mirip gini. Cek toko sebelah. Ah! Astaga. Astaga. Pasti jelas banget. Udah tahu kan dia. Hah? Ini semua film zombie kayak gini. Masalahnya bukan film zombie. Oh. Hah? Gak ada sinyal. Film Indo. Next. Iya, gue lupa lo judulnya. Itu nggak usah pakai judul juga. udah Iya, paham. jelas banget. Dengan apa yang dia gerakin doang. Signal. Apa Ini sih? biasa. Gak paham. Berapa? Gue lupa. Berapa? Oh. Enggak.
Hilang sinyal. Babak. Wah, makanya. Gue jarang nonton itu. Putus sinyal. Lagi Ben, coba lagi nih. Coba lagi nih. Gerakannya lebih ribet lagi nih. Oke. Halo. Ih. Gue ingat, cuma gue lupa judulnya. Susah sinyal. Iya. Bukan. Kan gue ngomongin bukan itu ya? Hilang sinyal. Alah. 2 kali dijawab hilang sinyal. Bisa loh. Susah banget. Gimana pas aja buat aku. Ada voice line-nya enggak? Itu Joker. Babak next. Boleh lagu nggak? Lagu boleh. Boleh. Oh, coba aja. Gerakannya. Oh. The Greatest Showman. Astaga. Kalau ada yang nggak tahu. Itu lagunya sama lagu sendiri. Dia kan lagi terima kasih. Oh, iya. Oke guys, segitu babak pertamanya. Kita lanjutin ke babak kedua. Cara mainnya yaitu Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku. Nadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. betul. Keren sih, keren. Siap-siap ya. Next. 1, 2, 3. Oh. Kalau setiga ya, tiga apapun juga yang kau perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, betul. Atas soalnya pokin. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Enggak. Ada yang menjawab? Aku hafalnya bahasa Inggrisnya doang. Oh. Ya. Segala sesuatu dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me. Jawabannya itu betul. Lanjut. Untuk pakai masker. Lanjut. Astaga, mau nangis. 1, 2, 3. Ini aku sering dengar sih tentang aku. Aku nggak hafal. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ada di Star One. Beski. Ah, Beski. Jadi siapa yang ada di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Tatot. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang sungguhnya yang baru sudah datang. Betul. Next, 1. Siap. 1, 2, 3. Oh, Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat Bapamu yang baik. Ada di Jadi Beski. Ya, Beski. Jawab Bes. Pas bareng. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapakmu yang di surga. Oh iya. Ayo Jatah, masih Jatah aja. Seru dong. Udah acting juga. Seru banget. Ini seru banget tuh. Seru banget. Terus pura-pura kayak pura-pura bingung gitu. Iya deh. Next ya, 1. Ya. Akan. Apa ini? Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tidak Awalnya. Aku di Kamu di dalam aku di dalam kamu. Oh, jawab. Jawab. Aku nggak tahu sisanya. Kita coba, ayo jawab. Pertama. Enggak Angel aja. Oh. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetot. salah guys. Eski. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jawabannya itu wadidah. Yeay! Kan jawab juga nih ini. Semua yang jawab. 1, 2. Oh, ini Ya, jawab. ini Mereka yang jawab. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat ya jawabannya. Next, 1, 2, 3. Udah. Kata Tuhan adalah Ayo, Bang. permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Betul. Kenapa kita sendiri? Lawan-lawan. Aduh ini ayat yang jarang banget coy. Mazmur 145 ayat 18. ini harusnya sih kalau Mazmur ini berarti Ada Daud. Tapi lagu apaan? Dekat padanya. Itu kan ada dikit-dikit guys. Lagi kan ada. Gak diisurin dong. Ada dikit-dikit di depannya kan bukan itu. Ada setiap orang yang Mau coba nggak? Boleh deh. Minggu lupa awal. meski. Awalnya apa gitu bang? Tuhan gitu. Tuhan. Beski. Ya. Baik. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam nggak ada dinya. Gak ada dinya. Tahu dah, dia baca dah. Gimana sih? Lu ikut juga lagi. Pada ini siapa? kita salah ya berarti. Enggak. Dinya nggak ada tadi. Gak ada dinya. Oh, berarti kok kepo, Itu udah salah, Bel. Padahal kagak ada kosongnya tuh. Tidak mau. Udah gak ada kosongnya tapi ditambahin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam Ayo. Gue tahu, guys. minta clue. Gue pasti bener ini terakhir. Kata terakhir, guys. Dalam Nggak ingat.
Ayo. Beski. Baik. Iya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Betul. Ganteng bro. Oke guys, jadi segitu aja game kita hari ini. Yuk, setelah ini kita mau ibadah dan kita mau simak informasi berikut ini. Bye. Halo Soldiers, Starski di sini. Balik lagi di Starji News, edisi 23 Januari 2021. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir di Starji Online Service, kalian bisa mendapatkan welcoming gift. Caranya gimana? Langsung aja kalian DM di IG kita @starji.zion. Informasi berikutnya, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer setiap hari Kamis pukul 20.30 malam via Google Meet. Dan gereja kita juga mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Buat kalian yang mau ikut, tinggal DM IG kita buat dapetin linknya. Berikutnya, abis ibadah ini jangan kemana-mana dulu deh, stay tune aja, karena bakal ada home. Buat kalian yang belum tahu home-nya di mana, tinggal DM aja ke IG kita, nanti bakal diarahin. Informasi berikutnya, tanggal 30 Januari 2021, kita bakalan ada Fun Week. Apa itu Fun Week? Ikut aja coba, bakal ada hadiah-hadiah yang menarik. Nah, informasi yang terakhir, bentar lagi kita akan menabur benih mujizat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kau berkati juga Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan benih mujizat, mengembalikan kepada Engkau Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, karena yang kami miliki itu yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati Tuhan, orang-orang yang memberi dan juga orang-orang yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur! Demikianlah informasi Starji News pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom Starji, apa kabar semuanya? Udah lama gak ketemu dari tahun lalu ya, karena kita belum ibadah fisik. Tapi anyway, semuanya bangkit berdiri, kita siap nyanyi buat Tuhan, oke? Come on, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti hati kami dan Allah yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang bersatu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami siap menyanyikan pujian terbaik kami Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap Starji yang siap menyanyi buat Tuhan sama-sama katakan amin. Hidupku, jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Semuanya katakan hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku
baik Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. There is no one like you Lord. There is no one like you Lord. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. Yes, I lift my hands to you. I will not grow weary, for your love is in me. I fix my eyes on you. Yes, I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away my fears. For God, you are my strong foundations. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you.
my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Oh, God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. I'll sing, say, I'll sing forever. Yes, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. Say, I'll sing forever. Yes, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. Say, I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. Yes, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. We're gonna sing forever, Lord, because we know all of the praise, all of the glory, Lord, will go to you, Lord. Woo. Hanya Engkau yang layak dipuji, Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Tuhan. Kami memuji-Mu, Tuhan. I will sing forever, Lord. I will sing forever, Lord, because we know that you are worthy to be praised. So unto God, all of the praise, unto God, all of the glory, Lord. Yes, Lord. Unto God be all of the praise, unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Unto God be all of the praise, unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to you. I'll sing forever to you, Lord. You are the first, you are the last. No one is greater than you, no name is higher. You never fail and always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to be no way. Unto God be all of the praise, unto God be all of the praise.
has done great things. So forever we will sing. Say unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to you. We will sing to you, Lord. So you count the stars. Who count the stars, call them by name. The God of all creations, the King of heaven. Behold, He comes, God risen Son, enthroned in majesty, His glory surround Him. Holy is the Lord. We sing, holy is the Lord. Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done
the Lord. We sing holy is the Lord. Come on, Starji. Say holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Say holy. Holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Holy, holy. Holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Oh, we sing holy is the Lord. Lift up your voice, say holy. And holy is the Lord. We sing holy is the Lord. And to God be all of the praise. And to God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. And to God be all of the praise. And to God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. To you, we're gonna sing forever, Lord. All the glory and honor goes to you, Lord. Woo! Kami bersyukur Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk datang kepadamu membawa pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami siap duduk dengan tenang Tuhan untuk mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, You have a lot of things that need to be said to us Lord. Kami percaya Tuhan ada a lot of messages Tuhan. Ada pesan-pesan yang bisa kami terima Tuhan daripada-Mu Tuhan untuk menghadapi dunia ini di masa saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berbicaralah Tuhan lebih lagi Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap Starji yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Ciseli. Oke, thank you so much Ko Yehu. Dan Hello Soldiers, kembali lagi bersama dengan saya Sarah dalam ibadah online Starji kita minggu ini. Nah, kita nggak kerasa ya, udah memasuki hampir 1 tahun kita semua melakukan kegiatan serba online gitu ya. Sekarang aja udah masuk ke 2021 dan gak kerasa kita udah masuk ke minggu keempat di Januari. Yang which is artinya bentar lagi kita udah ganti bulan lagi, masuk udah ke Februari 2021. Nah nanti kita masuk ke Maret itu udah genep setahun bener-bener kita ngelakuin hal semuanya online. Baik itu dari sekolah online, kampus online gitu ya. Dan bahkan yang kerja pun juga sekarang udah terbiasa dengan yang namanya video conference, video call gitu ya, semua basisnya online. Nah, mungkin dari sisi lain gitu ya, kayak misalnya orang yang selama ini lagi pandemi, yang tadinya mungkin nggak terlalu suka dengan online shopping, sekarang jadi mau nggak mau online shopping. Termasuk aku salah satunya gitu ya. Bukannya aku dulu nggak belanja online gitu, aku juga udah online shopping juga dari zaman sebelum pandemi. Cuman sejak pandemi ini kayak sekarang tuh semua marketplace aplikasinya tuh kayaknya aku download gitu di handphone gitu. Jadi kayak trying to get the best promo gitu pada saat lagi mau mencari sesuatu gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang tadinya nggak terlalu so into online shopping sekarang juga jadi online shopping. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya bahwa
dari semua umur gitu ya, dengan keadaan yang ada sekarang secara global seperti ini, baik dari yang muda sampai yang tua gitu. Yang tua-tua yang nggak pernah online shopping juga sekarang jadi online shopping. Bapak-bapak, ibu-ibu juga yang nggak familiar dengan video conference, dengan Zoom meeting dan segala macam, sekarang mereka semua mau nggak mau belajar, dan sekarang udah sampai di titik mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan hal itu gitu ya. Jadi udah bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari ilustrasi ini sebenarnya adalah di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya perubahan gitu ya. Dengan perubahan keadaan, dengan adanya sesuatu yang baru, challenge yang baru di dalam kehidupan kita itu menantang kita dan men-challenge kita untuk kita dapat bisa berubah. Nah, baik itu yang positif, baik itu yang negatif, sama-sama bisa gitu ya. Jadi tergantung kita berada di lingkungan yang seperti apa. Ada di lingkungan yang tidak baik, ya otomatis kita juga secara tidak langsung tertantang untuk berubah menjadi tidak baik. Tapi ketika kita ada dalam satu kondisi yang memang memaksa kita secara nggak langsung untuk kita bisa upgrade gitu ya, kalau ngomongin soal teknologi kayak yang tadi ya, selama kita lagi pandemi, yang nggak bisa video conference jadi bisa video conference, yang nggak bisa video call jadi bisa video call, yang nggak bisa melakukan hal presentasi online sekarang jadi bisa presentasi online gitu ya. Jadi dengan kehidupan kita yang ada gitu ya, selama kita hidup, kita tuh pasti diperhadapkan dengan baik itu keadaan ataupun hal-hal tertentu yang membuat kita ter-challenge untuk dapat kita bisa berubah. Nah, ngomongin soal perubahan di tahun 2021 ini, siapa yang tahu season gereja kita di tahun 2021 ini apa? Kalau yang tahu boleh tulis di kolom chat gitu ya, season gereja kita 2021 ini apa sih? Nah, buat teman-teman, buat soldiers yang mungkin lupa atau mungkin nggak ngeh atau mungkin nggak tahu gitu ya, season gereja kita di 2021 ini adalah transformation and victory, yang artinya adalah literally perubahan dan kemenangan gitu ya. Jadi ngomongin soal perubahan yang tadi aku udah kasih ilustrasi, memang di dalam kehidupan kita secara sadar ataupun nggak sadar kita itu pasti terekspos dengan baik itu keadaan, baik itu hal-hal tertentu yang men-challenge kita untuk dapat kita berubah. Nah, mungkin ilustrasi lain yang lebih gampang untuk dapat kita ngerti adalah gini. Semua dari kita pernah menjadi seorang bayi ya gitu ya, sadar nggak sadar tuh kita waktu lahir tuh semua kita bayi loh. Nah, ketika dari bayi lalu kita bertumbuh dan akhirnya kita berubah, baik itu secara fisik, baik itu secara kemampuan motorik, baik itu secara kemampuan bicara, kita berubah menjadi seorang toddler atau mungkin dikenalnya dengan batita, anak di bawah 3 tahun gitu ya. Kita udah secara fisik kita bertumbuh gitu ya, dan akhirnya membuat kita juga berubah gitu kan, bentuk badan kita berubah, kita jadi tambah tinggi, terus kemampuan berbicara kita juga lebih hebat daripada anak bayi gitu ya. Once kita udah menjadi toddler, kita bertumbuh lagi, lalu kita berubah menjadi kids atau anak-anak gitu ya. Secara fisik kita bertumbuh semakin tinggi, berubah gitu ya, ukuran baju semua berubah gitu kan. Terus kita menjadi teenagers juga gitu ya, kita mengalami banyak pertumbuhan dan kita juga berubah gitu. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat dari Alkitab bicara tentang hal yang namanya perubahan atau transformasi itu gimana sih sebenarnya. Kita sama-sama buka dulu dari Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Aku bacain. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu pengen kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gitu ya. Kita lihat lagi satu ayat dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Gitu ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan oleh karena itu kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maksudnya apa sih? Kenapa sih gitu ya? Jadi kalau kita baca dari ayat ini bahwa kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh sebenarnya pengen kita itu diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Dia hari ke hari. Gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan kita,
Tuhan tuh pengen kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Maksudnya gimana sih? Nah, kita buka dari Roma 12 ayat yang kedua. Nah, jadi ayat ini juga ayat yang lagi dibaca juga di ibadah umum gitu ya. Beberapa minggu dibahas juga. Isinya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, aku mau kita juga buka Roma 12 ayat 2 ini dari versi The Message. Aku bacain ya, Roma 12 ayat 2-nya. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Gitu ya. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa yang pertama, don't adjust to worldly culture. Jangan kita justru malah terekspos dan kita menjadi sama dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini, tapi justru dikatakan bahwa kalau dalam versi bahasa Indonesianya dikatakan adalah supaya kita diubah untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, caranya gimana sih? Nah, dari Roma 12 ayat 2 di versi bahasa Inggrisnya The Message itu dikatakan jelas banget bahwa fix your attention to God. Gitu ya. Ketika kita melayangkan attention kita, ketika kita melayangkan fokus kita kepada Tuhan, otomatis pasti akan terjadi perubahan di dalam pikiran kita. Akan ada perubahan di mindset kita. Dan itu yang akan membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin mature di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, sama seperti contoh perubahan yang tadi aku udah ilustrasikan sebelumnya, yang dimana kita ini adalah sebelumnya itu adalah bayi, terus kita menjadi toddler, kita jadi kids, and then kita jadi teenagers gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ketika bayi berubah menjadi toddler, itu artinya dia bertumbuh. Dia bertumbuh, lalu dia berubah menjadi toddler. Dari toddler dia bertumbuh, lalu dia berubah menjadi kids gitu ya. Nah, jadi dari sini ada satu benang merah yang aku mau kita semua sadari bahwa perubahan selalu diiringi dengan pertumbuhan. Gitu ya. Jadi ketika kita ngomong tentang ayat yang tadi Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya Dia melalui pembaharuan budi kita. Itu kita nggak bisa dipungkiri yang namanya ketika kita mau dirubah, ketika kita mau mengalami perubahan, itu diiringi dengan yang namanya pertumbuhan. Ya, nah jadi dalam hal ini kita bicara tentang perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik ya. Karena yang tadi aku bilang di awal, kita berubah tuh bisa dua hal. Bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi tidak baik gitu ya. Tergantung di mana lingkungan kita berada gitu ya. Tapi dalam hal ini konteksnya aku lagi mau berbicara tentang perubahan, pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Terutama dalam segi spiritual gitu, dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, pertumbuhan itu apa sih gitu? Yang tadi aku bilang bahwa perubahan itu selalu diiringi dengan yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu pertumbuhan apa sih? Ada pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan gitu ya. Pertumbuhan pengetahuan kita akan firman, pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan gitu. Jadi, kalau kita ngomongin tentang transformasi, kita ngomongin tentang perubahan, hidup kita diubahkan, itu nggak bisa lepas dari yang namanya pertumbuhan. Gitu. Dan yang namanya pertumbuhan yang membawa kita kepada transformasi atau perubahan itu pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena ada pepatah, ada seringlah quotes-quotes orang yang sering bilang bahwa there is no growth in comfort zone. Gitu ya. Jadi memang ketika kita mau diperhadapkan dengan perubahan, ketika kita mau berubah, ketika kita mau ditransformasi, artinya kita harus siap untuk berada di zona tidak nyaman. We have to be ready for uncomfortable zone gitu ya. Kita harus benar-benar out of comfort zone gitu ya. Dan hari ini makanya temanya juga aku bawa adalah out of comfort zone. Kenapa? Karena memang ketika kita mau berbicara tentang berubah, ketika kita mau diubahkan, itu artinya kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Pasti akan ada banyak ketidaknyamanan untuk kita men-challenge kita untuk dapat kita berubah, untuk dapat kita bertumbuh semakin dewasa. Nah,
Sekarang yang aku mau kasih poinnya adalah sebenarnya what do we need in order to grow, in order to change, and in order to move out of the comfort zone. Apa aja sih yang kita perlukan? Di sini akan ada 2 poin yang aku mau sampaikan, dan aku harap aku menyampaikan dengan sangat singkat, dengan sangat simple, dan supaya teman-teman semua juga bisa mengertinya dengan lebih jelas gitu ya. Aku nggak akan ngomong panjang lebar, tapi di sini aku ada 2 poin utama yang aku mau sampaikan berbicara tentang moving out of comfort zone. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau diubahkan, ketika kita mau bertumbuh menjadi semakin dewasa. Apa sih 2 hal yang kita butuhkan untuk dapat kita bisa bertumbuh, untuk dapat kita bisa berubah, untuk dapat kita juga bisa keluar dari comfort zone kita? Yang pertama, we need mentors atau leaders or trainers or coach. Kita sama-sama buka dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Jadi poin yang pertama, we need mentors or leaders or trainers or coach gitu ya. Kenapa sih? Karena kalau kita ngomongin tentang atlet juga mereka butuh coach ya, supaya mereka bisa stretch their capacity, bisa stretch their kemampuan mereka, their ability itu ya, untuk terus bisa semakin maju, dan nggak cuman yang tadinya mungkin atlet menanginnya medal perunggu terus bisa jadi memegang medali emas gitu ya. Jadi atlet juga mereka butuh coach, superstar juga mereka butuh coach gitu ya. Mereka butuh ada orang yang ngajarin gimana caranya untuk bisa upgrade mereka punya acting skills dan segala macam. Sama seperti kita gitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita juga we need mentors, leaders, trainers, or coach. Terutama kita berbicara tentang spiritual life. Lepas dari peran orang tua yang tentunya pasti juga berperan penting dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi di sini in terms of spiritual life we need mentors, leaders, trainers, ataupun coach yang bisa mengarahkan dan membimbing kita, men-challenge kita untuk dapat kita bisa keluar dari comfort zone kita. Nah, kita baca dari Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, aku mau kita sama-sama baca dari versi The Message-nya yang bahasa Inggrisnya ya. Di sini bahasanya di paraphrase dengan lebih mudah untuk kita semua bisa ngerti gitu ya, dengan bahasa yang lebih nggak terlalu formal. Kita mau buka dari versi yang The Message, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ini aku bacain. He handed out gifts of apostle, prophet, evangelist, and pastor teacher to train Christ's followers in skilled servant work, working within Christ's body, the church, until we are all moving rhythmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God's Son, fully mature adults, fully developed within and without, fully alive like Christ. Gitu ya. Jadi dalam versi yang The Message ini jelas banget dikatakan bahwa Tuhan sendiri tuh yang udah menyediakan ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita approach gitu ya, untuk bisa menjadi mentor kita, untuk bisa menjadi trainers kita, untuk bisa menjadi coach kita. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang siapin orang-orangnya to train Christ followers in skilled servant work gitu ya. Jadi sebagai Christ followers we need to be trained, we need to be coached, we need to be mentored gitu ya. Kita perlu dibimbing, kita perlu dilatih, kita perlu ditrain gitu. Nah, contoh nih, ngomongin tentang perlunya mentor dan yang lain sebagainya, aku mau kita sama-sama lihat bahwa kalau dari ilustrasi anak bayi yang bertumbuh menjadi dewasa, sekarang gini, asumsikan ada 2 kondisi. Satu anak yang makannya cireng doang, ya. Ada lagi satu anak yang dikasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mereka berdua sama-sama bertumbuh, jelas karena mereka makan. Tapi kualitas makanannya beda. Yang satu makannya cireng cuman sagu doang, yang satu lagi makanannya 4 sehat 5 sempurna. So, kualitas pertumbuhannya pun berbeda.
Sekarang di satu sisi lagi, coba kita lihat ilustrasi, ada dua lagi kondisi. Satu di mana anak yang hidupnya di jalanan, sama satu lagi anak yang hidup di dalam rumah, tinggal di dalam rumah, yang dididik di dalam rumah. Mereka berdua sama-sama bertumbuh. Jelas, mereka sama-sama makan, mereka bertumbuh gitu ya. Tetapi kualitasnya beda. Yang bertumbuh di jalanan jadi anak liar, susah diatur. Tapi anak yang bertumbuh di dalam rumah jadi lebih bisa diatur gitu ya, lebih well behave gitu. Jadi sebenarnya kita semua memang pasti at some point terpapar dengan banyak challenge untuk dapat kita bisa bertumbuh. Tapi yang di sini aku maksud adalah kualitas pertumbuhan yang baik itu hanya bisa didapatkan ketika kita berada di bawah seseorang mentor atau leader atau trainers atau coach di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan spiritual kita. Nah, ngomongin tentang trainers dan segala macam gitu ya, nggak ada yang namanya there's no such thing as perfect trainers. There's no such thing as a perfect mentor. There's no such thing as a perfect leader. There's no such thing as a perfect coach, gitu ya. Yang di sini aku mau bilang bahwa sometimes di dalam kehidupan kerohanian kita, we just need people that are one step ahead daripada kita, yang bisa membantu kita, bantu membimbing kita, mengarahkan kehidupan kita, menegur kita mungkin bahkan juga gitu ya, untuk supaya kita bisa mengalami perubahan yang semakin signifikan di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum familiar dengan istilah mentor, terutama buat teman-teman Starji Teens yang baru join di Starji tahun ini, mungkin kalian bisa check out IGTV-nya Starji yang ada di starji.zion. Di situ ada IGTV, kalau nggak salah ada 2 parts ngomongin tentang mentoring. Mungkin teman-teman bisa check out dari IGTV-nya Starji dan mungkin bisa ditonton, bisa didengar, supaya bisa lebih ada gambaran sebenarnya teman-teman yang lain yang ada di Starji ini, kakak-kakak yang ada di Starji yang udah lebih lama di Starji, mereka mengalami proses mentoring itu seperti apa sih, suka dukanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman juga bisa tanya kepada home leaders-nya nanti setelah ibadah Starji selesai, gitu ya. Nah, itu tadi poin yang pertama, we need mentors, leaders, trainers, dan coach dalam kehidupan kita, terutama kehidupan spiritual kita. Yang kedua, we need supportive community. Apa sih maksudnya supportive community? Dalam hal ini, kalau ngomongin tentang spiritual life, ya kita ngomongin tentang community youth community. Dan kalau di gereja kita ya otomatis ketika kalian lagi nonton ini, you are part of Starji, you are part of this community, you are part of this youth community. Nah, kenapa sih kita perlu supportive community? Nih kita baca lagi dari Efesus 4 ayat yang ke-25. Turun sedikit, scroll di bawahnya. Versi yang bahasa Inggris ya. What this adds up to then is this: no more lies, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we are all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. Gitu ya. Jadi ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau berubah, ketika kita mau diubahkan untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, selain kita butuh mentor, coach atau trainer, itu tadi yang pertama, kita kedua butuh komunitas yang bisa mensupport satu dengan yang lainnya, supportive community. Nah, di dalam supportive community ini sesuai dengan Efesus 4 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa we have to be honest to each other. Kita harus jujur satu dengan yang lain ya, antara teman-teman kita di tengah-tengah di Starji. Itu dikatakan bahwa tell no more lies, no more pretense. No more lies artinya tidak ada kebohongan dan juga tidak ada kepura-puraan. Gitu ya. Di dalam satu komunitas ini kita bisa sama-sama bertumbuh bersama-sama. Kenapa sih kita bisa sama-sama bertumbuh? Kita lihat lagi dari ayat Amsal yang aku rasa kita semua udah familiar banget gitu ya. Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa you use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another. Jadi memang di dalam satu komunitas itu, teman kita itu yang akan bisa menajamkan kita, yang akan bisa men-challenge kita untuk bisa semakin tajam, semakin dewasa, dan semakin diubahkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya memilih-milih, kayak misalnya, aduh aku cukup mentor aja deh, tapi aku nggak mau aktif-aktif amat lah di Starji, aku nggak mau aktif-aktif amat lah di youth.
Cukuplah aku sama Cici Koko home leader aku aja gitu. Nggak cukup. Well, if you have started with having mentor itu udah baik gitu ya. Tapi please go to the second point, ini adalah dimana you have to be involved in a supportive community. Gitu, dimana kita bisa saling jujur satu dengan yang lainnya, kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya juga. Gitu. Nah, kalau mau dibilang supportive community, judulnya supportive, tapi sometimes kita merasa kayak gue males lah. Karena gue nggak bisa nih, gue nggak cocok nih sama dia, gue nggak cocok nih sama yang si satu lagi juga gitu ya. Dan memang di dalam satu komunitas itu tidak ada jaminan bahwa semuanya itu bebas dari gesekan, gitu ya. Justru di sini dikatakan bahwa one friend sharpens another. Jadi untuk bisa saling menajamkan, sama kayak pisau kalau mau ditajemin harus digesekin, gitu kan. Harus ada digesekin dengan penajam pisaunya. Gitu. Jadi sama dengan kayak kita, ketika kita mau ditajamkan, nggak ada yang namanya bisa kita lepas dari gesekan. So ketika kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, kita merasa tidak nyaman dengan keadaan di sekeliling kita, mungkin kita merasa kayak I don't fit in gitu ya. Ya, kita harus kembali lagi kepada Amsal ini, bahwa memang ketika kita mau diubahkan, ketika kita mau ditajamkan, ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus bergesekan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi hari ini aku mau encourage teman-teman semua untuk kita bisa lihat bahwa ketika kita memasuki musim transformation and victory ini, ada dua hal yang kita nggak boleh lupa, gitu ya, yang kita perlukan untuk dapat kita bisa mengalami kehidupan yang diubahkan untuk bisa semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah we need mentors, leaders, trainers atau coach, apapun kita mau sebut itu. Yang kedua, we need to be in a supportive community. Supportive di sini adalah maksudnya kita bisa honest satu dengan yang lainnya, kita bisa jujur satu dengan yang lainnya, kita bisa saling terbuka, dan kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lainnya, supaya kita ini sebagai pribadi, kita bisa keluar dari comfort zone, kita tertantang untuk dapat kita bisa berubah ketika kita bersikap, kita tertantang juga untuk bisa mengalami encounter yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kita juga bisa tertantang untuk dapat bisa mengalami apa ya, untuk bisa semakin rajin baca Alkitab gitu, karena mungkin kita ngelihat teman-teman kita juga, oh yang si A kok dia rajin ya baca ya, kok aku belum ya gitu. Jadi ketika kita berada di dalam satu komunitas yang sama ini, kita bisa saling membantu, kita bisa saling mendorong. Dan kita tentunya sesuai dengan Amsal tadi, kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya dua hal tadi itu tentunya paling ampuh banget untuk dapat kita men-challenge kita, untuk dapat kita keluar dari comfort zone kita. So, memasuki 2021 ini, kita mau sama-sama memiliki resolusi yang baru, kita mau memiliki hidup yang semakin diubahkan di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, jangan pernah keluar dari yang namanya komunitas di mana kita berada. So, setelah dari ibadah ini, aku benar-benar encourage kalian semua, aku mau encourage teman-teman semua, aku pengen teman-teman semua juga untuk mungkin bisa approach ke teman-temannya gitu ya, yang selama ini mungkin belum terlalu dekat, di approach. Mungkin kalau selama ini belum terlalu dekat sama home leadersnya, sama mentorsnya, coba di approach, ngobrol bareng-bareng gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama heading towards the transformation and victory ketika kita memasuki 2021 ini. Mari kita semua sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua Tuhan hari ini Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup hanya sendiri Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kami membutuhkan mentor, kami membutuhkan trainers Tuhan, kami juga membutuhkan teman-teman di dalam satu supportive community Tuhan Yesus. Dan aku juga mau berdoa Tuhan, biarlah kami semua di Starji ini Tuhan bisa memasuki 2021 ini Tuhan secara korporat bersama dengan gereja Tuhan, memasuki season transformation and victory Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam keseharian kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau taruhkan di dalam setiap kami itu yang akan membantu kami, yang akan terus membimbing kami juga Tuhan untuk dapat mengalami kehidupan yang terus diubahkan sehari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, aku juga mau berdoa untuk setiap teman-teman di Starji ini Tuhan, ketika di tahun 2021 ini mungkin masih harus
sekolah online, mungkin harus masih dengan kampus online, menghadapi semua yang sifatnya berhadapan dengan layar Tuhan, mungkin dengan bosan, kami sudah bosan, tapi biarlah Tuhan, aku percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan itu yang akan terus memberikan sukacita Tuhan Yesus, sukacita yang daripadamu itu terus mengalir dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menjalani setiap hari di 2021 ini dengan penuh sukacita dan tidak penuh dengan komplain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau berdoa juga Tuhan untuk setiap Starji ini Tuhan Yesus, Kau yang akan berkati studinya, Kau yang akan berkati pekerjaannya, Kau yang akan memberkati keluarganya, Kau juga akan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan Yesus. Sehingga di masa-masa seperti ini juga Tuhan, mereka juga tetap bisa mencerminkan kasih-Mu di antara teman-temannya, dan mereka juga tetap bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan kehidupan Starji, setiap yang menonton hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Bye-bye. Thank you guys yang udah ikut ibadah hari ini. Sampai jumpa di home.